guru yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan forum ini, izinkanlah saya menyampaikan perkenalan. Nama saya Muhammad Bahri, SPD. Unit kerja saya SMPN 4 Watampone. Termasuk yang agak sudah tua di guru penggerak, karena saya satu letting dengan Pak Gubernur, PLT Gubernur, kemudian datang kemari mencari saya tahun 1988 tamat di SMP. Jadi tinggal 9 tahun lebih masa kerja kalau diberikan umpan. Saya selaku pengajar praktik untuk Ibu Firdayanti di sekolah ini, dan izinkan pula saya menyampaikan tema diskusi pada hari ini, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi guru penggerak yang dikaitkan dengan visi sekolah. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat terumpang tentang visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah ini, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini, yang terakhir adalah penutup. Olehnya itu, kami mempersilahkan kepada Ibu Firdayanti sebagai calon guru penggerak akan memandu diskusi ini ke depan. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahri selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang sempat hadir. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini, ruang guru Sekolah SD Impres 1279 Seberang. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya
izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Pengajar Praktik, kepada rekan-rekan guru, serta tenaga pendidikan yang sempat hadir untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2 ini yang merupakan rangkaian pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang telah saya jalani ini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kolaborasi dan kerjasama teman-teman semua yang tidak pernah lelah mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya, bagaimana saya melalui pendidikan ini, bagaimana saya mulai belajar mulai modul 1.1 sampai di 1.4 ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai visi dan perubahan prakarsa sekolah, yang tentunya diskusi ini juga merupakan refleksi terhadap visi yang ada di sekolah kita ini. Apakah visi di sekolah kita ini sudah berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya, nanti kita analisis bagaimana visi sekolah kita ini, apakah sesuai dengan murid impian kita, apa yang kita cita-citakan tentang murid kita. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, kalimat terumpang yang akan Bapak Ibu jawab. Kemudian kita analisa apakah nanti ini jawaban kita sesuai dengan visi sekolah kita, bagaimana murid impian kita. Jadi saya akan mengajak teman-teman semua untuk berimajinasi bagaimana murid impian kita, bagaimana harapan kita, bagaimana cita-cita kita untuk murid ke depan 5-10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk di tema visi dan prakarsa perubahan, saya ingin mengajak dulu rekan-rekan semua untuk melakukan ice breaking, untuk melatih fokus kita dalam penyusunan atau dalam menganalisa visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya persilakan kepada rekan saya untuk memimpin ice breaking pada hari ini. Untuk itu saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Haja Nur Cahaya untuk memimpin ice breaking. Ya, jadi kali ini kita akan coba-coba melatih ingatan, fokus pada saat kita ekspresi nanti. Jadi aturannya, saya akan mengucapkan kalimat atau kata-kata, teman-teman sekalian mengikuti apa yang saya ucapkan. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Baik, kita mulai. Tidak usah dulu berdiri. Ayam bebek. Kurang suara. Instruksinya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam bebek. Bebek ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? 1. Berarti yang menjawab 2 atau 1 atau yang tidak menjawab sekaligus itu tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena tidak mengikuti apa yang saya ucapkan. Oke? Paham? Jadi fokusnya Ibu anggap tidak berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus dulu untuk teman kita. Ya, terima kasih mengikuti pendidikan ini, karena pembelajaran yang saya dapatkan merupakan pembelajaran baru pada modul 1.1, karena paket modul 1 ada 4 modul di dalamnya, di mana modul 1.1 tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang saya dapatkan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Awalnya
sebelum saya masuk atau sebelum saya mengikuti pendidikan ini, sebelum saya belajar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya itu cuma mengajar saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita sebagai guru bukan hanya mengajar, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita sebagai seorang pendidik menempatkan diri sebagai penuntun. Jadi kita pendidik itu diibaratkan seperti petani, menempatkan bibitnya sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita seorang pendidik menempatkan anak sesuai dengan kodratnya, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena sebetulnya anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, sudah mempunyai karakter masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru, kita ini hanya mengasah dan mengasah karakter yang ada pada murid tersebut. Kemudian, jadi tadi saya mengatakan bahwa seorang pendidik itu diibaratkan seperti petani. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa si A ini, si anak ini, saya ingin anak ini kedepannya seperti ini. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Karena kenapa? Kita ini diibaratkan seperti petani. Kita menuntun tumbuh kembangnya ini tanaman. Sama halnya dengan kita menuntun tumbuh kembangnya ini si anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan bahwa padi ini harus menjadi jagung. Kita tidak boleh memaksakan. Padi ya tetap padi. Jadi kita tinggal mengasah bangun karakter si anak ini ke arah yang lebih baik. Kemudian pada modul 1.2 kita belajar mengenai nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Jadi nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, ada beberapa nilai yang harus dimiliki. Yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima reflektif. Itulah nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak. Kemudian nanti kita akan terapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian peran guru penggerak, kita sebagai seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong komunitas praktisi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi itulah beberapa peran kita sebagai guru penggerak. Kemudian selanjutnya pada modul 1.3 kita di sini belajar bagaimana menyusun visi seorang guru penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak, kita menggunakan paradigma prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Jadi nanti saya akan memaparkan bagaimana tahapan bagja di depan. Saya akan memperlihatkan bagaimana contoh penyusunan visi yang sebenarnya murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, teman-teman semua, kita sebagai seorang pendidik pasti kita punya impian memimpikan murid kita bagaimana ke depannya. Ya, seperti kita ini waktu kecil pasti juga bermimpi bahwa saya nanti kalau saya besar saya memimpikan untuk jadi seperti ini. Kemudian ini saat kita kecil dulu kita sering ditanya jika sudah besar mau jadi apa. Ya, kalian pasti punya cita-cita bagaimana nanti kita ke depannya. Jadi saya tanya dulu tuh kepada bapak kepala sekolah waktu kecil pasti bapak punya cita-cita bahwa kalau sudah besar mau jadi apa? Ya, menjadi guru. Iya. Nah, bapak kepala sekolah kita bercita-cita waktu kecil ingin jadi guru dan alhamdulillah sudah sesuai dengan impiannya karena sekarang sudah jadi guru. Ya, tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah kita. Kemudian berikutnya tenaga perpustakaan waktu kecil mau jadi apa? Ya, mau jadi pegawai lah. Iya. Mau jadi pegawai dan alhamdulillah juga sudah jadi pegawai sekarang. Ya, berikut guru kelas 1 Bu Haji Nur Cahaya yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan ceria hari ini. Ya. Waktu kecil mau jadi apa? Sebenarnya saya punya cita-cita dulu itu dokter, tapi karena saya lihat tesnya masuk sekolah dulu itu dimasukkan ke dalam ruang mayat sehingga saya berbalik arah, saya mendaftar di SPG
Dan akhirnya alhamdulillah hari ini saya menjadi guru. Iya, tapi tangan dulu untuk teman kita yang awalnya waktu kecil dia mau jadi dokter tapi takut dengan mayat sehingga sekarang dia beralih profesi, beralih cita-cita menjadi guru. Iya, kemudian selanjutnya waktu kecil saya bercita-cita sebenarnya menjadi seorang perawat, tapi ya dari kemauan dari orang tua ingin membentuk untuk menjadi guru. Akhirnya saya bisa seperti yang jadi guru. ya, tepuk dulu untuk teman kita. Nah, Ibu Novi ini sebenarnya mau jadi perawat tapi karena desakan dari orang tua, berarti dari kepala sekolah ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sesuai dengan impian orang tuanya karena sudah jadi guru. Iya, selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ide saya tidak terlalu ribet. Hanya saja saya mau membahagiakan kedua orang tua saya. Apapun pekerjaan saya ini yang penting halal. Cuma secara kebetulan saya sempat diberi amanah menjadi guru. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, untuk Bapak Sugiono ini waktu kecil cita-citanya ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan alhamdulillah sudah membahagiakan orang tuanya karena juga sudah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sudah menjadi guru dan menjadi ASN. Berikutnya baik, terima kasih. Jadi pertamanya cita-cita itu dulu mau jadi polisi, karena tidak dapat restu dari keluarga, jadinya lari ke guru. Ada jalan tidak? ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, ini Pak Deddy Gunawan awalnya mau jadi polisi tapi tidak ada respon dari keluarga, maka dia beralih cita-cita menjadi seorang guru dan alhamdulillah cita-cita itu sudah dicapai. Ya, berikut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya mengenai masalah cita-cita, ini waktu kecil saya tidak tahu, saya buta, saya menjadi apa. Cuma saya kerja apa yang dikerja semua teman itu juga saya kerja. Karena selalu saya ingin mencoba, saya tetap kerja itu. Kemudian saya tamat di MTS, saya lihat kakakku semuanya dia tamat LPA. Tapi saya tidak ada memang cita-cita bilang saya mau jadi ini. Tapi hanya saya ikut terus kakak bilang saya juga mau sekolah di PGA. Tapi ternyata di mana saya bingung lagi di sini, kenapa? Karena pas saya tamat di lembur PGA jadi mana terpaksa. Jadi apa? Saya ambil lagi di situ bilang dan saya sekolah di tempatnya insyaallah. Kalau berpihak insyaallah nanti di situ. Ya alhamdulillah setelah itu sambil berbakti di Minwalipon dulu. Nanti di situ baru ada rasa erat dan kuat untuk fokus untuk jadi guru, karena kita sudah bersama dengan anak-anak sehingga dilewati jalurnya apa, masuk di D2 penyeteran, kemudian masuk di S1. Alhamdulillah ya, jadi sebelum S1 ya sudah ada rezeki jadi pendidik istilahnya. Alhamdulillah nanti di situ baru kuat bahwa ya. Tapi sebelumnya itu tidak ada, hanya kerja ya, apa yang dikerja teman yang juga ya. Karena prinsip saya tidak apa-apa saya ketahui, walaupun istilahnya bukan pekerjaan saya, tapi itu selalu saya mau mencoba. Walaupun sampai sekarang ini ya bodoh sebenarnya, tapi ya itulah kenyataan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, Ibu Siti Hadijah ini cita-citanya waktu kecil dia sebenarnya tidak tahu arah dan tujuannya. Cuma apa yang dilakukan orang itu juga yang dia lakukan. Akhirnya dia menempuh pendidikan sehingga bisa menjadi seorang pendidik sekarang ini. Baik, berikutnya kepada Bapak pengajar praktik kita. Waktu kecil mau jadi apa Pak? Sebenarnya di waktu kecil saya ingin jadi
anggota dewan. Kemudian perjalanan setelah masuk di SMA, cita-cita itu berubah. Ini jadi pengusaha, makanya saya masuk di SMA. Setelah itu dari SMA berubah lagi. Iya, berubah lagi karena saya melihat guru libur, sementara pegawai yang lain tidak libur. Kalau menjadi pedagang, sebenarnya saya sudah merintis dagang coklat. Saya pikir kalau ini saya terus lakukan, ini juga tidak ada perkembangan. Jadi guru barangkali solusinya. Jadi saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi di UIKIP pada waktu itu. Alhamdulillah lulus, akhirnya jadi guru sampai sekarang. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk pengajar praktik kita. Iya, Bapak Muhammad Bahri ini awalnya ini menjadi anggota dewan. Nah sekarang alhamdulillah sudah menjadi seorang guru. Jadi berubah cita-citanya setelah dia besar. Ya baik. Nah teman-teman semua, yang sama halnya dengan kita. Kita ini mempunyai cita-cita kalau ingin besar ingin seperti ini. Begitu juga dengan kita seorang pendidik. Pasti kita mempunyai cita-cita untuk murid kita ke depannya. Jadi nanti ada beberapa kalimat rumpang yang akan saya berikan. Bapak Ibu silakan nanti menjawab 6 kalimat rumpang. Nah sekarang apa itu visi? Visi itu adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Nah teman-teman semua sudah terwujud visinya, karena tadi ada yang bercita-cita memang menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang guru. Jadi visinya sudah terwujud. Nah, inilah beberapa kalimat rumpang yang akan Bapak Ibu akan menjawab. Kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid ke depan. Baik, saya akan membagikan post-it. Kemudian nanti dijawab di sini. Ada 6 pertanyaan atau ada 6 kalimat rumpang yang akan Bapak Ibu jawab. Jadi jawabannya ditulis di post-it ini, kemudian ditempel di kertas plano di depan. Ya. Jadi nanti ini pertanyaan akan dianalisa nanti apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita yang sudah ada. Baik, saya akan membagikan dulu post-it ini. Dijawab satu-satu, 6. Satu itu dulu, satu dulu. Ayo. Jawab mana nih? Ganti nih, ganti. Warna pink dulu. Sebentar saya kasih di warna pink, warna pink Pak. Setiap pertanyaan nanti beda-beda warnanya, tapi di sini cuma 5, jadi nanti ada warna yang berulang. Sabar jadi ambil yang warna pink. Jadi silakan dijawab. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Langsung ditulis jawabannya. Ya langsung ditulis jawabannya. Yang sudah bisa ditempel di depan di kertas plano di pertanyaan pertama. Saya memimpikan murid-murid yang ditempel di sini. Akan ditempel di depan. Yang pertama. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Nah, pertanyaan pertama, saya memimpikan murid-murid yang. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang pertama, kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia.
Kemudian berikutnya kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Nah, ada dua yang memilih cerdas, murid yang cerdas. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang pintar dan cerdas dalam hal kebaikan. Kemudian berikut, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berbudi pekerti. Masih ada? Ya, masih ada. Tinggal satu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Jadi di sini ada yang memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia, ada yang berakhlak mulia saja, ada yang memimpikan murid yang cerdas, ada yang memimpikan murid yang pintar dan cerdas dalam hal kebaikan, kemudian ada yang memimpikan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berbudi pekerti. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya. Ini kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kalimat yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, yang sudah bisa ditempel di depan. Ya, ini disesuaikan dengan mimpi Bapak Ibu semua ke depannya. Kita percaya bahwa murid kita manusia yang memiliki kodrat yang berbeda-beda. Kemudian kita percaya bahwa murid kita ini memiliki kemampuan. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah generasi yang bisa hidup di masa yang akan datang. Kita juga percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan. Iya, betul sekali. Nah, kita juga percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat. Iya, betul. Anak kita ini mempunyai bakat yang berbeda-beda. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah penerus cita-cita bangsa. Betul. Kemudian kita percaya juga bahwa murid adalah murid yang berkarakter. Iya, karena setiap siswa itu beda-beda karakternya. Berikut kalimat yang ketiga. Kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan. Jadi di sekolah ini kita mengutamakan apa? Silakan berimajinasi Bapak Ibu semua. Di sekolah kita mengutamakan ya, di sekolah kita mengutamakan yang pertama kepentingan dan kebutuhan siswa. Ya, betul sekali. Kemudian kita mengutamakan pendidikan karakter. Iya. Kemudian kita juga mengutamakan keselamatan dan kebutuhan siswa. Kita juga mengutamakan kebutuhan siswa. Ini penting sekali mengutamakan kebutuhan siswa, karena memang ada 5 dasar kebutuhan yang harus dimiliki oleh siswa. Ada itu kebutuhan dasar kasih sayang. Karena memang terkadang ada siswa sebenarnya dia tidak nakal, tapi kita selalu melatih dia bahwa ini anak memang nakal, tapi sebenarnya ini anak tidak nakal, cuma butuh perhatian. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi. Kemudian di sekolah juga kita mengutamakan pengembangan potensi diri murid, pendidikan karakter dan budi pekerti, kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran. Nah, ini juga penting ya, kebutuhan dasar manusia, di mana seorang murid itu pasti menginginkan kasih sayang, dia menginginkan kesenangan, kemudian menginginkan juga kebebasan. Nah, jadi betul juga kita mengutamakan kebutuhan siswa. Berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalimat perumpang yang keempat. Di sekolah kita sadar betul bahwa
Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa salah satunya adalah tujuan ke sekolah untuk menuntut ilmu, sekolah tempat belajar. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Di sekolah kita sadar betul bahwa mampu menjadi siswa yang cerdas. Di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki murid, menjadi guru yang disenangi dan dirindukan, mewujudkan cita-cita anak-anak dan menciptakan sekolah yang menyenangkan. Iya, baik. Kalimat perumpamaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita butuh kenyamanan dalam menerima pelajaran. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sudah habis? Oh, ini hasilnya deh. Iya. Tadi masih ada jawaban 1 untuk mewujudkan siswa yang belajar kolaboratif dan mandiri. Baik, kita analisa bersama apakah mimpi kita yang sudah kita tuangkan tadi dalam kalimat terumpang, apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita? Apakah kegiatan yang sudah kita laksanakan atau misi kita, apakah sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita? Apakah sudah berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Nah, adapun kalimat terumpang yang pertama, kemudian di sini terlihat visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Nah, kita lihat bersama dari jawaban teman-teman. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang pertama itu yang cerdas dan berakhlak mulia. Apakah cerdas dan berakhlak mulia ini sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita? Silakan dianalisa, dilihat visi yang sudah saya bagikan. Ya, cerdas dan berakhlakul karimah. Siapa tadi yang tulis ini cerdas dan berakhlakul karimah? Ibu Haji Nur Cahaya. Ada siapa tahu Ibu Haji Nur Cahaya bisa menjelaskan bagaimana maksud ini cerdas dan berakhlakul karimah. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Di sini saya memimpikan seperti ini karena pertama kita tahu bahwa kita ini mengajar di SD, sekolah SD. Tentu dasar pendidikan yang diperoleh anak-anak itu mulai dari tidak tahu membaca sampai bisa membaca. Tetapi di dalam membaca ini kita perlu menanamkan kepada siswa bahwa mereka bukan hanya cerdas secara kognitif saja, tetapi selebihnya itu mereka bisa memilah mana bacaan-bacaan yang mereka harus baca, mana bacaan yang mereka tidak perlu baca. Kemudian untuk yang berakhlak mulia, kita sadar betul bahwa anak-anak di usia SD ini adalah anak-anak yang hampir 100%-nya itu meniru
meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Jadi untuk berakhlak mulia ini saya mengangkat untuk menjadi visi sekolah kita supaya mereka nanti menjadi alumni-alumni sekolah kita yang tidak memiliki akhlak yang bobrok atau akhlak yang tidak baik. Mereka kita harapkan menjadi siswa-siswa panutan di masyarakat hasil bimbingan dari sekolah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Iya. Nah, itulah tadi mimpi kita. Kita memimpikan seorang murid yang cerdas dan berakhlakul karimah. Iya. Kemudian saya percaya yang cerdas ini, kita memimpikan murid yang cerdas. Ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita yang ada, bahwa kita menginginkan atau terwujudnya insan yang cerdas, berakhlakul karimah. Berikut, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kodrat yang berbeda. Ada yang bisa menjelaskan apa yang ditulis di depan? Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan. Siapa tadi? Ibu Ija? Anak-anak yang memiliki karakter, bisa dijelaskan Ibu? Iya. Tapi Ibu, terima kasih. Saya pilih tadi bahwa anak sampai bilang mengisi jawaban. Ya, jadi saya pilih tadi di situ anak-anak yang memiliki, supaya anak-anak memiliki karakter dan keunikan. Karena kita ukur dari tingkat anak-anak itu, sebagaimana dikatakan tadi oleh Bu Haji bahwa anaknya itu taunya meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kebanyakan begitu, sehingga anak-anak setidaknya kalau misalnya dia belum mampu untuk secara keseluruhan, setidaknya dia ada yang dia bisa tiru sebagian dari tingkah laku yang baik. Nah, itu karena kita juga tidak bisa memaksakan bahwa harus berubah total. Ya, itu sehingga saya pilih memiliki karakter yang unik. Terima kasih. terima kasih atas jawabannya Bu, penjelasan yang telah ditulis tadi, bahwa kita percaya bahwa murid ini mempunyai karakter yang unik. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, berikutnya di sekolah kita mengutamakan seperti apakah yang kita utamakan di sekolah ini. Di sini ada pendidikan karakter dan budi pekerti. Jadi ini apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Pendidikan karakter dan budi pekerti. Seperti apakah yang kita impikan itu berbudi pekerti yang bagaimana? Tadi yang ditulis ini Bapak Kepala Sekolah. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik, apa satu tadi berbudi pekerti yang baik. Apa tadi? Pendidikan karakter dan Pendidikan karakter dan budi pekerti. Ya, karena kita melihat sekarang anak-anak kita perlu kita berdalam yang namanya karakter, sebab kita melihat perilaku sekarang ini tidak begitu yang kita harapkan. Maka yang perlu kita tanamkan ini adalah karakter. Setelah karakternya baik, ya kita memasuki kepada ilmu-ilmu yang lain, ilmu agama yang bisa membuat anak menuju ke perbuatan-perbuatan atau akhlak yang baik. Untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Baik, berikutnya murid di sekolah, saya sadar betul bahwa ada yang bisa menjelaskan salah satu dari jawaban di sini, murid yang perlu pembimbingan supaya bisa hidup di era globalisasi. Seperti apa sih maksudnya
hidup pembimbingan hidup di era globalisasi. Bapak Sugiono SPD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya tulis tadi, murid yang di sekolah murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid harus diberikan pembimbingan supaya bisa nanti hidup di era globalisasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita melihat, seandainya kita melihat perbandingan anak-anak yang selalu rajin menuntut ilmu dan kemudian ada yang tidak, jelas beda anak-anak yang aktif belajar dan yang tidak aktif belajar. Oleh karena itu perlu kita pembimbingan bagaimana anak ini dia bisa hidup di era globalisasi ini, termasuk bagaimana cara menggunakan IT untuk kedepannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, di sini kita hidup di era globalisasi. Seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang beda dengan zaman kita yang dulu. Kita dulu belum menggunakan IT. Semua serba manual. Kita menulis sendiri, ada tugas makalah kita tulis tulis tangan. Sekarang semua menggunakan laptop karena sekarang zaman sudah canggih. Sekarang sudah zaman digital. Kita sudah berada di era digital. Jadi itu saya berharap kepada teman-teman semua teruslah melakukan pengembangan diri. Karena zaman sudah berbeda. Janganlah kita yang ditinggalkan oleh zaman. Ya, jadi belajarlah terus dan belajar terus demi peningkatan pembelajaran kita ke depannya. Teruslah melakukan pengembangan diri. Kita bisa melakukan pelatihan melalui media online kalau misalkan tidak ada pelatihan melalui offline. Ya, baik, saya yakin teman-teman di sini sudah rutin melaksanakan pelatihan setiap bulan. Ada yang melakukan pelatihan media kampanye, kemudian ada yang melakukan pelatihan mengenai penyusunan alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Berikut saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan cita-cita anak-anak dan menciptakan sekolah yang menyenangkan. Ada yang bisa menjelaskan salah satu di sini? Bagaimana mewujudkan cita-cita anak-anak dan menciptakan sekolah yang menyenangkan? Jadi di sini pada saat dia memasuki sekolah, tentu mereka mempunyai cita-cita. Walaupun cita-cita akhir dari kehidupannya tidak diraih di sekolah kita ini, karena sekolah kita ini bukan dari akhir pendidikan, tetapi dari awal pendidikan. Tentu anak-anak mempunyai cita-cita untuk bisa mungkin lulus untuk ke sekolah berikutnya, tetapi di sinilah di sekolah kita tentu berupaya bersama-sama sehingga mereka nanti akan lahir menjadi siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang terampil ke depannya. Kemudian menciptakan sekolah yang menyenangkan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sekolah itu adalah tempat yang menjadi impian kita semua, sehingga baik sebagai guru, sebagai orang tua, apalagi siswa yang belajar, sekolah itu adalah tempat nomor satu kalau saya menganggap sedemikian, di mana di sekolahlah kita menuangkan semua kemampuan-kemampuan yang kita miliki, apakah itu di bidang keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. Nah, tugasnya kita sebagai seorang guru tentu menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka dapat belajar, dapat bermain dan menimba ilmu dengan hati yang senang, sehingga mereka menjadi sekolah itu menjadi harapan dia. Pada saat dia mau tidur, dia bangun, dia itu ingat sekolahnya, karena sekolahnya itu adalah sekolah yang menyenangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, di sini kita yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita anak-anak dan menciptakan sekolah yang menyenangkan. Seperti yang dijelaskan tadi teman kita, bahwa kita harus menciptakan bagaimana sekolah yang menyenangkan bagi murid. Karena anak itu sebenarnya, karena terkadang ada anak kalau mengingat sekolah kayak momok yang menakutkan. Jadi kita harus menciptakan bagaimana sekolah yang menyenangkan supaya siswa setiap bangun selalu mengingat bahwa saya mau ke sekolah. Karena di sekolah itu saya bisa bermain, bisa belajar. Jadi menciptakanlah sekolah yang menyenangkan. Iya, berikut saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ada yang bisa menjelaskan salah satu jawaban yang kita tulis tadi. Benar, saya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jawaban dari setiap anak-anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak-anak itu pasti mempunyai bakat yang berbeda. Misalnya ada anak-anak yang pintar komputer, ada anak-anak yang bisa olahraga dan lain sebagainya. Dan maka dari itu kita itu sebagai seorang guru harus lebih membimbing siswa tersebut sehingga bakatnya bisa meningkat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi setiap anak ini memiliki bakat dan minat masing-masing. Jadi setiap anak ini berbeda-beda bakatnya. Ada anak-anak yang suka bermain olahraga, ada suka menari. Iya. Nah, semua ini kita wujudkan kebutuhan siswa ini. Kemudian berikutnya, apakah visi kita ini sudah sesuai dengan impian kita? Bagaimana teman-teman semua? Apakah impian kita sudah sesuai dengan visi yang sudah ada? Sudah? Perlu sedikit kalau saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai visi sekolah yang kita lihat bersama di depan kita masing-masing, terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak karimah, cerdas dan terampil. Di sini mungkin kalau bisa di sini cerdas dan terampil, apakah masuk ini di era globalisasi seperti ini? Apakah terangkum di situ? Karena kalau misalnya di sini terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti. Kalau mau saya ada kata-kata yang bisa bagaimana anak-anak bisa mengetahui, bisa menguasai persiapan untuk IT untuk di masa era globalisasi. Karena di sini saya lihat ya terampil, mungkin mencakup itu terampil atau bagaimana? Saya mohon masukan dari teman seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya. Nah, saya akan langsung menjawab. Nah, pada kali ini kita hanya berdiskusi menganalisa sesuai dengan murid impian kita, apa yang kita tulis sesuai dengan kalimat rupa. Jadi untuk hari ini kita belum merevisi visi yang ada di sekolah kita, karena visi itu berlaku selama 5 tahun, kemudian kita merevisi. Jadi nanti pada awal tahun ajaran nanti kita akan rapat bersama untuk merevisi visi yang ada di sekolah kita sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kita ketahui bersama bahwa saat sekarang ini adalah zaman era digital. Jadi saya kira impian kita semua sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Seperti contohnya kita sudah melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kan sudah aktif kegiatan ekstrakurikuler. Nah, siapa tahu ada teman kita bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler apa yang sudah kita laksanakan. Bapak Deddy Gunawan, kegiatan ekstra yang sudah kita lakukan.
kegiatan ekstra yang selama ini dilakukan di sekolah untuk anak-anak, yang pertama itu adalah gerak pramuka. Nah, gerak pramuka yang rutin biasanya dilakukan setiap hari Sabtu, Jumat sore. Terus biasanya bisa juga sering dilakukan pada saat sore hari itu di hari Kamis untuk kegiatan olahraganya anak. Kalau misalkan kosong, biasanya diisi dengan kegiatan olahraga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah misi kita untuk mewujudkan suatu visi. Jadi ini misi kita sudah terlaksana untuk mewujudkan visi sekolah kita yang sudah ada. Kita sudah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya kegiatan pramuka, kegiatan ekskul seni, kegiatan keagamaan. Nah, ini sudah kita laksanakan semua. Baik, karena visi kita sudah sesuai dengan murid impian kita, yaitu terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Baik, kita pindah. Nah, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini kita belajar pada modul 1.3 tentang visi seorang guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi ada kegiatan prakarsa perubahan yang kita lakukan untuk mewujudkan suatu visi. Nah, ini adalah visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, kita dituntut seorang guru penggerak harus mempunyai arah dan tujuan. Visi saya sebagai calon guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya menginginkan bahwa murid saya mempunyai sikap yang religius, artinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian saya juga menginginkan murid saya mempunyai karakter yang baik. Kemudian saya juga menginginkan murid saya cerdas, dalam hal ini mempunyai dimensi bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian adapun inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini ada kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan visi calon guru penggerak, yaitu melaksanakan gerakan literasi sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Kemarin kita sudah melaksanakan program gerakan literasi sekolah pada hari Jumat pagi. Kita kemarin mengarahkan anak-anak untuk mengambil buku bacaan di perpustakaan. Kemudian kita mengarahkan anak-anak untuk berliterasi membaca di depan kelas. Kemudian setelah mereka membaca buku bacaan, mereka dituntut untuk menceritakan kembali apa intisari dari apa yang mereka baca. Kemudian menentukan apa judul bacaan, kemudian menulis nama pengarang. Jadi ini akan rutin kita laksanakan setiap bulan. Kemudian agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode Bagja. Metode Bagja inilah adalah langkah awal untuk menyusun suatu visi. Nah, ini adalah Bagja. Bagja di mana B ini adalah buat pertanyaan utama, A ini adalah ambil pelajaran, G ini adalah gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Baik, next. Nah, ini adalah prakarsa perubahan saya sebagai calon guru penggerak, yaitu melaksanakan gerakan literasi sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Adapun yang pertama B buat pertanyaan utama,
Adapun pertanyaan yang saya ajukan, apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi sekolah. Nah, ini adalah beberapa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berdiskusi terkait pentingnya melaksanakan gerakan literasi. Kemudian membaca referensi terkait pelaksanaan gerakan literasi. Kemudian berikut ambil pertanyaan. Siapa saja pihak yang terlibat? Nah, yang terlibat di sini otomatis semua warga sekolah. Kemudian gali mimpi. Ini beberapa pertanyaan. Kemudian dengan daftar tindakan. Kemudian jabarkan rencana langkah konkret untuk melaksanakan gerakan literasi. Ini adalah menyusun rencana. Kemudian atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan? Yang otomatis mengajak kepala sekolah, guru dan seluruh pihak yang terkait. Nah, ini adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya tadi yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin setelah saya belajar mengenai elaborasi pemahaman, saya merevisi visi yang ada berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang. Jadi saya merevisi visi saya menjadi terwujudnya generasi yang berkarakter dan berwawasan global. Karena kenapa saya memilih berkarakter? Religius beri pekerti yang luhur, ini kan masuk di berkarakter. Kemudian kenapa saya memilih berwawasan global? Berwawasan global ini kan masuk cerdas dengan terampil. Kemudian saya ingin murid saya memiliki daya saing yang tinggi, kemudian menguasai IT. Jadi saya memilih berwawasan global sesuai dengan zaman sekarang ini. Ya, silakan diamati filmnya. Iya, itulah tadi film India yang sudah diamati. Baik, apa saja pembelajaran yang dapat diambil dari video tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya, Pak Dedi. Jadi yang saya perhatikan tadi dari video adalah bentuk kerjasama yang memindahkan sebuah batang pohon
supaya bisa dilewati oleh kendaraan di tempat keramaian tersebut. Dan berikut apa saja pembelajaran yang dapat diambil dari video tersebut? Kasih berdiri itu. Ya silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya setelah kita melihat bersama-sama video yang ditampilkan di atas. Sebenarnya mungkin semua jawaban tidak semuanya sama, tergantung dari bagaimana kita menyikapi video yang ditampilkan di atas. Tapi menurut saya sedikit mengambil gambaran di situ bahwa ada anak kecil yang berusaha untuk bagaimana memindahkan batang pohon itu yang menghalangi jalan. Itu adalah anak-anak itu dia memiliki kekuatan atau keinginan untuk bagaimana cara memindahkan itu, sehingga dia memanggil temannya untuk bergotong royong untuk memindahkan batang pohon itu. Tetapi ada yang saya satu menjengkelkan sekali. Saya lihat di situ di video ada seorang bos yang pangkatnya tinggi. Saya lihat di situ bajunya, dia tidak turun dari mobil, bahkan tidur di mobil. Jadi oleh karena itu kita bisa mengambil contoh bahwa sikap yang atau perbuatan yang dilakukan oleh bapak itu sebenarnya tidak bagus. Sementara anak-anak semua atau semua warga di situ dia berusaha untuk memindahkan batang itu. Sementara itu dia menggunakan jabatannya hanya tidur saja di mobil. Jadi mungkin kita bisa mengambil contoh dari video itu bahwa pentingnya kebersamaan. Karena seandainya bukan inisiatif anak-anak itu, mungkin batang pohon tidak bisa terpindahkan di jalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya di sini yang sudah dikemukakan oleh Pak Dedi Gunawan dengan Bapak Sugiono bahwa ini adalah kerjasama dan gotong royong. Intinya itu ya Pak. Ya, berikut masih ada. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menambah saja dari apa yang telah diungkapkan oleh teman-teman tadi yang pertama dan kedua. Di sini dalam tayangan video tadi kita sudah dapat mengambil pelajaran yang penting. Yang pertama saya tandai di situ adalah adanya satu inisiatif yang muncul ternyata dari seorang siswa. Nah, disinilah yang perlu kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh mengesampingkan bahwa sekecil apapun mereka, kecil bagaimanapun mereka, terbelakang bagaimana mereka, itu jangan ngapandang enteng. Karena inisiatif tadi itu ternyata muncul dari seorang siswa, dari anak. Kenapa bukan dari orang-orang yang besar yang mempunyai ide seperti itu, yang berlian seperti siswa tadi. Nah, yang kedua, karena dari siswa tadi ini bukan lagi yang orang tua yang pertama membantu mereka, tetapi kita lihat yang pertama datang mereka ke sana itu adalah teman sebayanya. Kita lihat yang pertama membantu mereka itu hanya teman-teman sebaya. Nanti banyak teman sebaya yang datang membantu, kemudian tergeraklah hati pada orang-orang dewasa bahwa kalau hanya anak-anak yang mau memindahkan batang besar itu tidak mungkin. Jadi mereka berinisiatif untuk membantu anak-anak itu sehingga pekerjaan yang dilakukan agak lebih mudah. Jadi marilah kita sama-sama sebagai pendidik jangan menyepelekan kodrat anak, karena yang kita lihat kecil itu mungkin mereka mendam bakat yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dari video tersebut ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Nah, diantaranya yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa jika ingin melakukan suatu perubahan, mulailah berubah dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita diri sendiri sudah tergerak, mau bergerak, niscaya kita bisa menggerakkan orang lain. Mungkin tujuan yang kita tulis tadi, bagaimana kita memimpikan seorang murid. Nah, murid impian kita sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Ya, visi kita sudah sesuai dengan murid impian kita ke depan. Baik, sebelum saya akhiri, kita melakukan ice breathing dulu untuk merenggangkan otot kita. Tangan di
Tadi kita sudah melaksanakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan sesuai dengan murid impian kita bahwa kita memimpikan murid seperti apa. Nah, kita sudah menjawab 6 kalimat rumpang. Nah, murid impian kita sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas waktunya dan kesempatannya untuk mengikuti salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu pelaksanaan pendampingan individu kedua. Semoga apa yang kita laksanakan bernilai ibadah dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada moderator, yaitu sebagai pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Bahri SPD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Baik, berikan aplaus dulu kepada Ibu Sekjen. Ini presentasi yang cukup menarik dan cukup membanggakan di SD 1279 Seberang. Jawaban-jawaban atau melengkapi kalimat-kalimat rumpang mengenai impian Bapak Ibu di sekolah kita hari ini. Dan intinya tadi saya perhatikan mulai awal sampai pada akhir adalah kembali kepada murid kita sendiri, berpusat kepada murid. Jadi ini kalau sudah seperti itu berarti sudah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita guru sebagai penuntun, sebagai role model, kemudian sebagai pemberi semangat kepada anak-anak kita untuk menuntut pendidikan di sekolah ini, dan tak lebih pentingnya adalah pembentukan karakter. Kalau di sejak kecil ada namanya budaya karakter positif, insya Allah kedepannya akan lebih mantap lagi, akan lebih baik lagi karakter siswa atau murid kita. Ya. Saya lihat, saya sangat mengapresiasi yaitu mengenai kegotong royongan tadi yang diciptakan oleh Ibu Firda Herayanti, melahirkan, mengidentifikasi sehingga visi di sekolah ini sejalan apa yang diidam-idamkan oleh Ibu Firda. Kemudian dukungan dari teman, rekan kerja, serta yang paling utama adalah Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan yang besar dan motivasi kepada Ibu Firda untuk terus berkembang dan melanjutkan pendidikan ini ke depannya. Tinggal selangkah lagi seperdua perjalanan. Sekarang sudah masuk bulan ketiga, tak terasa. Ya, ini kan waktunya simpel menurut saya, karena saya mulai menjalani pendidikan guru penggerak adalah 13 bulan. Jadi pindah tempat di Bone ada 2 lokasi yang saya tempat, yaitu di Novena, kemudian Helios, terakhir di Kelaro di Makassar. Kalau di Kelaro adalah pertemuan antara CGP seluruh provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah kami dengan kawan-kawan di Bone membawa praktik baik yang dibawa dari Bone, baik P5 yang saya unggulkan dulu, yang saya tampilkan di Kelaro adalah
P5-nya SNPN Negeri 1 Watampone yang dibawakan oleh kepala sekolahnya Pak Arfa. Itu mengenai budaya Mapaci. Jadi betul-betul di sana setiap melaksanakan P5 dia mengingatkan kepada generasi muda pentingnya istilah mapese-pese maduta sampai kepada kepelaminan. Jadi tidak langsung, kan biasa kita amati langsung saja, tapi dia betul-betul mengajarkan kepada generasi muda mulai istilahnya pergi manu-manu, dilanjutkan lagi mapese-pese, istilah mapese-pese, manu-manu, mapertuada, baku sambut, terus sampai kepada resepsi. Resepsinya memasang baduga dengan adat istiadat Bugis Bone. Jadi lengkapi, jadi walaupun anak-anak yang sebagai aktornya, tetapi tetap dia menjunjung tinggi budaya Bugis. Gurunya hanya sebagai pendamping mengarahkan kepada siswa. Karena saya sempat diundang menghadiri resepsinya, walaupun hanya sebagai action, bukan pengantin yang sebenarnya. Iya. Jadi dari hasil itu, dari beberapa kabupaten provinsi Sulawesi Selatan berbagi praktik baik. Kita dari Bone, peserta dari Bone dapat juara 1. Iya. Sehingga berikutnya ada praktik baik yang selalu dipanggil dari BPGP ke Makassar adalah dari Kabupaten Bone, karena dianggap bahwa Kabupaten Bone memiliki talenta guru yang inovatif. Setelah melihat prosesnya tadi, kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, melahirkan visi, merumuskan visi mengenai perubahan, prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini, dan melahirkan kesimpulan bahwa hanya satu, yaitu tujuan bersama yang dilakukan oleh CGP bersama dengan pemimpin penanggung jawab di sekolah ini beserta dengan stafnya untuk melakukan perubahan sesuai dengan sama. Seperti itu tadi yang saya perhatikan. Karena kedepannya tahun ajaran nanti ini akan betul-betul akan diaplikasikan. Dan sempat sebelum ke sini saya dengan beliau tadi sudah berbincang. Saya katakan bahwa visi itu tidak mudah diubah kalau sudah ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas, pastinya dengan jadi nanti, karena ada juga di visi-visi ini kan ada program jangka pendek dengan jangka panjang. Nanti setelah selesai itu baru diadakan rapat visi misi. Rapat visi misi sudah saya lakukan. Masih saya berstatus sebagai calon guru penggerak, saya sudah melakukan karena disetujui oleh orang tua siswa. Yang pertama saya undang adalah orang tua siswa. Jadi pada saat itu ada sekitar 700 siswa saya, dan alhamdulillah orang tuanya hadir juga di sekolah. Sampai ruangan-ruangan itu tidak muat untuk membicarakan visi sekolah
untuk model yang baru yaitu kurikulum merdeka. Dan bahkan kalau mengenai dengan profil pelajar Pancasila terutama penguatan karakter melalui P5 ya, project melibatkan juga orang tuanya siswa. Jadi dia menawarkan, kemudian tidak serta-merta itu diterima karena harus ada kesepakatan dengan siswa, dengan murid kita. Harus juga melihat dari potensi apa yang dimiliki sekolah kita. Jangan sampai membuat program tidak ada potensi yang ada di sekolah kita. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Makanya sering banyak orang meminta contoh atau modul proyek dari sekolah saya tidak memberikan karena jangan sampai diterapkan, karena yang minta rata-rata dari kecamatan. Saya katakan jangan sampai diterap, terus didapatkan dari pengawas nantinya, karena tidak mungkin sama kondisinya sekolah SMP 4 dengan kondisi yang ada di Patimpe. Ya. Jadi harus menyesuaikan siklusnya. Tidak serta-merta itu mengambil dari sekolah lain. Begitu juga dengan RTP. Jadi modul ajar yang ada di kota itu beda dengan modul ajar yang ada di sini. Ya. Jadi jangan langsung copy paste, tapi ATM. Ambil, tiru, dan modifikasi. Bisa. Jangan copy paste. Jadi kalau ATM bisa. Jadi bentuknya sama, di bagian pembukaannya sama, tapi di bagian kegiatannya itu pastinya berbeda karena kondisi yang berbeda. Iya, saya kira itu. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru, dan saya hormati untuk mendukung jalannya acara ini bersama dengan CDP Ibu Firda Herayanti yang hebat. Semoga menularkan kepada rekan-rekan guru yang lain menjadi hebat semua, menjadi juga sekolah terhebat. Iya, insya Allah. Iya, dengan melalui Ibu Firda dengan didukung oleh kepala sekolah dan rekan kerja, saya yakin akan ada perubahan besar yang terjadi di sekolah kita ini ke depannya. Saya kira itu kalau hasil kesimpulan dari saya selaku PP. Jadi kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah, dan adapun kekurangan adalah milik saya sendiri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya mohon maaf, saya ingin menyita waktunya lagi untuk mengisi lembar umpan balik dari rekan-rekan semua untuk penilaian terhadap saya sebagai calon guru bergerak. Jadi saya bagikan, ambil sampel 5 orang ya.